لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. يقول جل وعلا في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi waktu asar atau demi masa, sesungguhnya semua manusia berada di dalam kerugian. Yang tidak merugi hanyalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang selalu saling nasihati dengan kebenaran dan selalu menasihati dengan kesabaran. Puji syukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Allah masih panjangkan umur kita, sehatkan badan, akal pikiran dan hati sanubari kita. Allah mudahkan kita untuk menyambut seruan-seruannya. Semoga Allah terima segala kesolehan kita dan Dia lipat gandakan pahalanya. Salawat dan salam kita doakan semoga tercurah pada Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jangan sempat lupa, kalau sudah tersebut nama Nabi diiringi dengan salawat. Kalau tidak ada, kita masih bersama. Jadi kalau nanti disebut Nabi itu, kalau dijawab salawat, alhamdulillah kita masih bersama. Jangan ada yang tidur dan pikirannya kemana-mana. Kalau ingat Nabi, sebut Nabi, diiringi dengan salawat. Bapak yang mulia, tadi Allah mengajari kita tentang perjalanan hidup manusia. Ayat ini atau surat ini mungkin biasa saja, tidak ada yang istimewa untuk kita, karena sudah selalu kita hafal, lalu kita ulang-ulang. Tapi orang-orang sebelum kita, mereka sangat terpengaruh dengan satu surat ini. Sampai-sampai Imam Syafi'i katakan rahimahullah, andai saja Allah tidak menurunkan satu surat selain surat ini, yang mana manusia akan mentadabburinya sehingga mereka tidak akan pernah merugi, maka cukuplah satu surat ini menghindarkan semua mereka dalam kerugian. Tidak perlu banyak-banyak surat untuk mendapatkan keuntungan, menghindarkan kerugian, kebinasaan, kehinaan. Cukup satu surat ini. Padahal banyak surat-surat yang lain yang serupa dengannya. Biasa kita menyebut wal asr itu dengan demi masa, demi waktu. Tidak salah memang, tetapi ada makna lain yang mungkin perlu kita renungkan. Ketika Ar-Razi, salah seorang ahli tafsir, mengatakan, aku tidak paham dengan surat ini, kecuali ketika suatu sore aku pergi ke pasar dan bertemu dengan seseorang yang berteriak-teriak di pasar, seorang pedagang. Apa teriakannya? Irhamu man yadurku ra'su mali, irhamu man yadurku ra'su mali.
irhamu man yadubu raksumali. Kasihanilah aku, seorang pedagang yang setiap waktu jualannya atau modalnya terus terkikis. Kasihanilah aku, seorang pedagang yang setiap waktu modalnya, bukan keuntungannya, tapi modalnya selalu terkikis. Apa gerangan jualan laki-laki ini? Ternyata beliau menjual batu es. Ibu-ibu bayangkan, dari pagi ke pasar jualannya adalah batu es. Nggak seperti sekarang ada freezer, ada kulkas, ditaruh aja di atas meja. Hari sudah sore dan sebentar lagi pasar akan tutup dan orang-orang akan pulang. Kalau dia jualan beras, nggak ada masalah, karena kalau beras nggak laku hari ini, masih besok bisa dijual di pasar. Kalau dia jualan yang lain-lain, nggak ada masalah. Tapi kalau jualan batu es, ditaruh di atas meja, hari sudah sore, kalau tidak laku, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Esnya terkikis, mencair. Coba bayangkan, jika ia adalah seorang ayah yang bertanggung jawab, seorang suami yang bertanggung jawab, yang tadi sebelum pergi ke pasar, anaknya berpesan, ya, aku perlu buku, ya, ini sepatuku sobek. Nanti kalau selesai ayah berdagang, tolong ya belikan sepatu, karena besok harus sekolah dengan pakai sepatu yang tidak sobek. Atau bayangkan kalau ia adalah seorang suami, istri pagi-pagi berpesan, Pak, ini beras kita sudah menipis, ini gula kopi sudah nggak ada. Selesai abang jualan, nanti sebelum pulang jangan lupa beli beras, beli kopi, beli gula. Hari sudah sore, sebentar lagi matahari akan tenggelam, orang-orang akan pulang. Maka laki-laki ini tidak membawa apa-apa pulang ke rumah, tidak untuk anaknya, tidak untuk istrinya. Ini prolog, ini nanti kajian bagian akhir. Tapi itu prolog, bahwa ada orang yang pagi-pagi pergi keluar rumahnya, dan ketika sore datang, dia kemudian pulang, lalu tidak membawa apa-apa pulang. Renungkan, Bapak Ibu yang mulia, kita tidak selamanya tinggal di sini. Ini hanya sementara. Ini hanya hati di antara hati-hati kehidupan. Ini pendek saja. Ini seperti kita sedang menyeberang jalan, atau sebagai seorang musafir yang pasti akan melanjutkan perjalanan. Bayangkan ketika satu saat kita pulang menghadap Allah, lalu nasibnya sama dengan yang tadi. Pedagang yang modalnya habis, bukan untungnya yang habis, tapi modalnya yang habis, sehingga dia pulang menghadap Allah tidak membawa apa-apa. Bapak Ibu yang mulia, perjalanan hidup manusia seperti Allah ungkapkan di surat Ar-Rum, itu ada 3 fase. Boleh umur kita 50, 60, 70, 80 tahun, tetapi fasenya hanya ada 3. Di surat Ar-Rum, surat 30 ayat 54, kata Allah, Allahul ladzi khalaqakum min dha'f. Ialah Allah yang menciptakan kamu dalam keadaan lemah. Awal mula kejadian kita itu kita sangat lemah. Mulai dari setetes air, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging, lalu nginap di rahim ibu kita 9 bulan, lalu kemudian lahir. Itu posisi-posisi lemah, fase-fase lemah, tak berdaya, sangat lemah. Sehingga Allah katakan, Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Lemah fisiknya, lemah akalnya, lemah pikirannya, lemah semuanya.
Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah itu Allah jadikan kita yang lemah itu jadi sosok yang kuat. Dulu lahir kan gak ada yang langsung pandai berjalan. Satu-satunya senjata kita waktu lahir kan hanya menangis. Lapar, nangis, sakit, nangis, mau pipis, nangis. Gak ada yang lain. Gak tahu mana mama, gak tahu papa, gak tahu nasi, air, gak tahu. Semuanya hanya dengan tangisan. Lemah. Ketika lahir kita lemah. Lalu jadi anak-anak kita juga lemah. Kita mungkin bisa angkat barang 1 kilo 2 kilo, tapi belum bisa diberi 5 kilo 10 kilo. Lemah fisiknya. Lalu taman SD mungkin bisa angkat barang 10 15 kilo, tapi tidak bisa diberi barang 20 30 kilo. Lalu SMP tambah kuat. Lalu SMA tambah kuat. Lalu dewasa tambah kuat. Sehingga Allah katakan, "Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin ba'di dha'fin quwwah." Setelah fase lemah itu selesai, masa anak-anak itu kita lewati, maka datanglah masa kuat. Dan fase ketiga kata Allah, "Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah." Setelah fase kuat tadi itu, fase muda, fase dewasa, kita lewati, maka datanglah fase lemah yang ketiga. Bahkan bukan hanya sekedar lemah kata Allah, dha'fin wa syaibah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kuat lalu habis. Datang lemah. Lemah berikutnya punya satu tambahan. Apa itu? Lemah dan berbeban. Saya berbeban. Ya, tandanya sudah habis masa kuatnya. Datanglah masa lemah. Dan lemah segalanya, lalu datang kuat segalanya, lalu yang ketiga datang masa lemah dan diiringi dengan masa berbeban. Itu fase perjalanan hidup kita. Dan ada satu fase yang Allah minta kepada kita untuk beri perhatian serius. Ya, orang mungkin saja ketika dia muda nakal. Mungkin saja ketika dia muda, dia masih terinspirasi dengan kejayaan dunia. Mungkin saja ketika dia masih muda, dia masih fokus membangun karirnya. Mungkin saja, tapi Allah memberikan batasan. Ini ada di surat Al-Ahqaf, surat 46 ayat ke-15. Tak dengar. Kata Allah, ada fase di mana fase ini mestinya menjadi perhatian. Ketika masa muda mungkin sibuk dengan karir, sibuk mungkin dengan kehidupan dunia. Kata Allah, ketika sudah sampai usia 40 tahun, Allah berpesan kepada kita, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami berpesan kepada manusia agar dia berbuat baik kepada ayah dan ibunya. Terus ayatnya, singkatnya kata Allah, hatta idza balagha arba'ina sana. Sampai ketika dia sudah berusia 40 tahun. Ini puncak kekuatan manusia secara spiritual, secara mental, ya, kematangan berpikir, kedewasaan emosi itu berada pada puncak ketika usia 40 tahun. Karena itulah mayoritas nabi dilantik, diangkat dari nabi itu ketika usianya masih 40 tahun. Ketika sudah 40 tahun kata Allah, dia enggak lagi banyak berpikir tentang urusan dunia. Hatta idza balagha arba'ina sana. Qala, dia mulai mengganti doanya. Doa ketika SMA beda dengan ketika sudah 40 tahun. Doa ketika baru berumah tangga itu beda dengan doa ketika sudah 40 tahun. Apa doa ketika sudah 40 tahun? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Kalau tadi di awal-awal pernikahan dia meminta, ya, ketika bujangan minta dapat pasangan, gitu kan ya.
Ketika sudah berumah tangga, dapat pasangan, dia minta keturunan. Ketika sudah dapat keturunan, dia minta mungkin rumah, mungkin kendaraan, mungkin karir yang lebih baik. Tapi ketika sudah 40 tahun, kata Allah, sudah berbeda. Kalau kita bisa seperti ini, fabiha wa ni'mah, itu alhamdulillah. Tapi justru banyak orang, ya, masyarakat kita ketika sudah 40 tahun itu masih puncak-puncak dan ingin terus mengembangkan karirnya. Sehingga pesan Allah ini lupa. Apa yang diinginkannya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ketika sudah 40 tahun usia manusia, maka doa dan harapannya kepada Allah itu bukan lagi bertambah nikmat secara materi. Itu yang Allah inginkan. Apa yang diinginkan oleh Allah dalam doanya? Ya Allah, ilhamkan kepadaku, berikan kepadaku, bimbing aku untuk pandai sempurna bersyukur kepadamu. Bimbing aku, ajari aku, agar aku pandai bersyukur, menyempurnakan rasa syukurku kepadamu atas nikmat yang kau berikan kepadaku dan nikmat yang kau berikan kepada orang tuaku. 40 tahun itu kira-kira sudah berapa tabung oksigen yang kita gunakan? 40 tahun. 40 tahun itu sudah berapa ton beras yang kita nikmati? 40 tahun itu sudah berapa ribu liter air yang kita minum? 40 tahun. Sehingga kalau ada yang masih kurang, kata Allah, jangan lagi meminta secara langsung, tapi memintalah dengan cara yang lebih beretika, lebih santun, lebih lembut. Dulu ketika muda dia minta barangnya, ya Allah saya minta mobil. Dulu ketika muda, ya Allah saya minta diberikan kekayaan. Dia minta barangnya. Tapi ketika sudah 40 tahun dia nggak minta barangnya. Yang dia minta apa kata Allah? Ya Allah karuniakan kepadaku rasa syukur. Rasa syukur itu juga meminta, tetapi meminta dengan cara yang lebih santun. Meminta dengan cara yang lebih lembut. Kenapa? Sudah 40 tahun loh kita diberikan nikmat oleh Allah. Berhenti meminta dengan cara kasar, terang-terangan. Memintalah dengan cara yang lebih lembut. Bukankah kita juga tahu bahwa bersyukur itu adalah cara lain untuk mendapatkan rezeki? Betul nggak? Meminta itu, kita meminta selalu. Tapi bersyukur itu juga cara meminta dengan cara yang lebih lembut. Karena Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur maka aku akan tambahi nikmatmu. Jadi nikmat-nikmat yang sudah kamu pakai, kamu gunakan selama 40 tahun ini, syukuri dulu itu. Allah akan menambahi nikmat-nikmat itu kalau kamu bersyukur. Saya sempat hitung ya. Kalau makan kita 200 gram sehari, itu maknanya sebulan kita habiskan 6 kilo. Setahun kita habis 72 kilo. 15 tahun kita makan 1 ton beras. Kalau usia kita 15 tahun, 1 ton beras sudah masuk ke perut kita. Kalau usia kita 30 tahun, masih belum. Kalau usia kita 30 tahun, itu maknanya kita sudah mengkonsumsi 2 ton beras. Nasi masuk ke perut kita itu sudah 2 ton. Kalau kita umurnya 45 tahun, itu maknanya kita sudah mengkonsumsi 3 ton beras. Kalau kita sudah 60 tahun, jadi warga emas seperti orang Malaysia sebut ya, warga senior. 60 tahun umur kita, itu maknanya kita sudah menghabiskan 4 ton beras. Dan masuk ke perut kita. Kalau kita minum ya 2 liter sehari, ya, itu maknanya sebulan habis 60 liter. Setahun 720 liter. 15 tahun kita sudah minum 1000 liter. 10.000 liter. 10.000 liter itu maknanya 1 tangki air isi ulang. Yang bolak-balik dia, itu isinya 10.000 liter. Umur kita 15 tahun. Kalau umur kita sudah 60 tahun, itu maknanya kita menghabiskan 40.000 liter air yang masuk ke perut kita. Belum oksigen yang kita hirup. Ya, makanya kata Allah,
ya janganlah minta-minta juga terus atas apa yang sudah aku berikan. Coba kamu syukuri apa yang kamu sudah terima. Kalau kamu bersyukur, kata Allah, aku tambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukuri apa yang sudah kamu nikmati selama 40 tahun itu, aku tambah. Cuma memintanya lebih santun, lebih lembut dibanding terus meminta nominalnya, meminta barangnya, itu kok kayak kamu nggak bersyukur ya. Begitupun nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku. Sehat, dia jaga aku, dia lindungi aku, dia perhatikan aku. Begitu sempurnanya ayah dan ibu kita. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan karunia ayah dan ibu itu, kata Allah, berdoalah agar diberikan rasa syukur atas nikmat yang diberikan kepadaku dan rasa syukur atas nikmat yang diberikan kepada kedua orang tuaku. Yang kedua, apa doanya ketika sudah 40 tahun? Wa an a'mala salihan tardah. 40 tahun itu usia sangat matang. Maka dalam usia sangat matang itu orang mungkin masih minta A, B, C, dan D. Tapi kata Allah, mintalah kepada Allah agar aku diberikan karunia untuk melakukan amal soleh yang engkau ridhoi. Orang mungkin satu toko dia pengen jadi 2 toko, ya, satu kantor jadi 2 kantor, ya, satu usaha jadi 2, 3, 4, dan 5 jenis usaha. Kata Allah, ketika sudah 40 tahun umurmu, yang kamu minta kepada Allah itu apa? Karunia agar diberikan kemudahan melakukan amal soleh. Kalau sudah 40 tahun umurmu, apa doanya? Kita jadi orang soleh. Orang soleh itu maknanya bukan langsung jadi buya, enggak begitu juga. Langsung bisa ceramah, enggak begitu juga. Tapi mengamalkan ilmu yang kita pahami. Betapa banyak orang yang Masya Allah, kan orang kita, orang Minang katakanlah begitu, kan tidak ada yang tidak tahu bahwa salat itu wajib kan. Kan semuanya tahu tuh kan ya. Dan semua orang tahu bahwa salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan dengan salat sendiri-sendirian. Dan orang tahu bahwa bersedekah itu sangat besar pahalanya di sisi Allah. Tapi berapa banyak orang yang tahu tapi tidak mengamalkannya. Sehingga ilmunya sekedar pengetahuan, sekedar wawasan. Yang Allah inginkan kalau kita sudah 40 tahun, minta kepada Allah. Apa yang diminta? Ya Allah, karuniakan kepadaku semangat, keinginan, keteguhan untuk beramal soleh. Ini hari sudah mulai asar, sudah 40 tahun usianya, sudah 2/3 perjalanan hidup dilalui, tinggal 1/3 lagi. Itu kalau seperti itu. Sudah 40 tahun umur manusia, apa kata Allah? Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, perbaiki keturunanku. Orang ketika muda dia enggak pikirkan ya dia bisalah, dia bisalah. Tapi sudah 40 tahun itu kita benar-benar serius memikirkan tentang keturunan kita. Karena bagi kita, anak itu bukan sekedar ya ini karunia, nanti menyambung ke berlanjutan karir kita di muka bumi. Nanti dia akan kita sekolahkan setinggi-tingginya sehingga mungkin lebih berhasil dibandingkan dengan kita dalam urusan dunia. Bagi orang beriman, anak itu bukan sekedar investasi dunia, tapi investasi akhirat. Sehingga nanti di akhirat itu ada ayah dan ibu yang keheranan. Heran kenapa? Karena kalau dia perhatikan hari-harinya selama di dunia, itu biasa saja, nggak ada yang luar biasa. Ya biasa aja, kadang sholat berjamaah, kadang-kadang lalai juga. Kadang-kadang ngaji, ya kadang-kadang lalai juga. Tapi di akhirat nanti ada ayah ibu yang heran. Kok surga saya bisa seindah ini? Karena dia pikirkan kalau amalnya itu nggak mungkin mengantarkan dia ke surga dengan fasilitas semewah ini. Dalam keheranannya lalu Allah menjawab, ini kata Allah, karena istighfar dari anak-anakmu terhadapmu. Jadi ketika kita sudah nggak ada, anak-anak kita bermohon ampun kepada Allah untuk kita.
Itulah yang membuat ternyata kalau hitungan ayah dan ibunya, mungkin surganya level 2, level 3, level 4. Tapi naik ke surga yang sangat tinggi karena anak-anaknya. Makanya kata Allah, kalau sudah 40 tahun kita, maka berpikir tentang bagaimana agar anak-anak kita ini bukan sekedar sukses di dunianya nanti, tapi juga mampu mengantarkan kita ke derajat surga yang lebih tinggi. Karena dia tahu kewajibannya, dia tahu hak ayah dan ibunya. Kalau anak tidak soleh dan solehah, sekaya apapun dia, maka tidak mudah mengharapkan anak-anak itu untuk mendoakan dan memohonkan ampun untuk ayah dan ibunya. Kalau sudah 40 tahun usia kita, kata Allah, maka ada hal yang berubah dalam hidup kita. Inni tubtu ilaika, ya Allah, aku bertaubat kepadamu. 40 tahun itu sudah sangat lama dibandingkan dengan usia balighnya. Baligh itu katakanlah 15 tahun. 40 tahun itu sudah 25 tahun dia melewati usia baligh. Beragama itu bukan ketika 40-50 tahun. Bukan. Kan ada orang, ya nanti ajalah berhijab kalau sudah pensiun. Kalau sedang berkarir, rasanya gimana ya kalau berhijab? Kan dulu begitu kan ya? Dulu. Sekarang alhamdulillah banyak kantor-kantor pun orang berhijab. Dulu nggak begitu. Nanti adalah berhijab itu kalau sudah pensiun. Nanti sajalah ke masjid, ke musola. Nanti ajalah salat berjamaah kalau sudah pensiun. Begitu kenyataannya memang. Padahal beragama itu bukan ketika sudah pensiun, 55 tahun, 58 tahun, 60 tahun, enggak. Beragama itu sejak kita mulai balik. Wajib menutup aurat. Wajib sholat 5 waktu. Wajib puasa di bulan Ramadan. Kalau ada yang tidak halal kita makan, itu dilarang oleh agama. Kalau ada yang tidak benar kita ucapkan, itu dilarang oleh agama. Jika orang terjauh dari Allah sampai usia 40 tahun, kan betapa banyak kesalahannya. Tapi alhamdulillah, kabar gembira bahwa Allah tidak pernah menutup pintu taubat. Itu kabar gembira. Walaupun setan itu terus membisikkan kepada manusia. Karena setan kalau dia tidak gagal, ya, kalau setan tidak gagal dalam memerintahkan manusia berbuat maksiat, mungkin orang berbuat maksiat. Tapi setan itu tidaklah bangga betul dia kalau kita bermaksiat. Karena ada yang masih dikhawatirkan oleh setan. Apa itu? Kalau orang berbuat maksiat lalu dia bertaubat. Itu setan itu. Ya, berbuat maksiatlah. Yang dia inginkan bukan kita berbuat maksiat saja, tapi bagaimana kita bermaksiat lalu kemudian tidak pernah bangkit. Terus. Sampai pada ujungnya bermaksiat itu sudah banyak, lalu dia tanamkan kepada manusia. Apa yang dia tanamkan? Dosa kamu sudah begitu banyak. Allah nggak mungkin lagi akan mengampuni dosa dan kesalahanmu. Dia tanamkan kepada diri kita apa itu? Putus asa. Sehingga orang kemudian nggak pernah kembali kepada Allah. Itu yang diinginkan oleh setan. Kalau dia tidak berhasil, ya, membuat kita bermaksiat, maka dia terus kita lakukan kebaikan dan ketaatan, maka dia terus merusak dari dalam. Dan kalau kita melakukan maksiat, dia nggak puas dengan maksiat itu. Yang dia inginkan, jangan pernah bangkit. Terus aja. Dan pada ujungnya nanti, dia bisikan kepada kita, dosamu sudah sangat banyak dan Allah tidak mungkin memaafkan dan mengampuni kamu. Bapak Ibu yang mulia, itu masa 40 tahun. Dan itu juga sudah kita lewati. Ya, melihat wajah-wajahnya kan sudah kepala 5, mungkin sudah ada kepala 6. Yang kata Allah, sejak 40 tahun kamu sudah mulai berubah. Menjelang 40 tahun itu masih muda. Kita masih bergejolak, keinginan dunia kita masih sangat tinggi. Syahwat kita tuh masih memuncak. Sehingga ketika 40 tahun, dia mulai terkontrol. Tapi ternyata setelah 40 tahun pun masih belum.
Allah masih berikan peluang. Sehingga Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, a'maru ummati bainas sittina was sab'in. Umur umatku, kata Nabi, adalah antara 60 dan 70 tahun. Antara 60 dan 70 tahun. Yang sudah 70 tahun itu bonusnya. Tapi Nabi katakan antara 60 dan 70 tahun. Tapi ada yang pendek, 50, 58, 40, 30. Ada yang panjang, sampai 75, 80, dan 90 tahun. Tapi dirata-ratakan, maka hanya antara 60 dan 70 tahun. Pelajaran berikutnya adalah 60 dan 70 tahun dimasukkan oleh Nabi. Itu bukanlah 60-70 tahun yang kita hitung sekarang. Kan kadang-kadang kita nggak tertarik rayakan ulang tahunnya. Bahkan mungkin sebagian nggak pernah merayakannya. Tapi anak kita dia ingat, ini hari lahir ayah, ini hari lahir ibu. Kita ingat, oh ternyata umur kita sudah sekian. 60 dan 70 tahun yang dimasukkan oleh Nabi, itu 60 dan 70 tahun Hijriah. Itu rumusnya. Dan 60-70 tahun Hijriah itu berbeda dengan hitungan kita. Karena setiap hitungan 100 tahun Masehi itu ada penambahan 3 tahun dalam hitungan Hijriah. Makanya ketika Allah katakan Ashabul Kahfi yang tinggal dalam gua selama 309 tahun, di antara makna tafsirnya, kata para ahli tafsir, adalah 309 tahun itu hitungannya 300 hitungan Masehi dan 309 hitungan Hijriah. Maka setiap 100 tahun sebenarnya itu sama dengan 103 tahun hitungan Hijriah. Setiap 50 tahun hitungan Masehi sama dengan 51 setengah hitungan Hijriah. Jadi kalau usia kita sekarang 58 tahun lebih dikit, sebenarnya itu sudah masuk kategori hitungan 60 tahun hitungan Hijriah. Kalau umur kita sudah 68 tahun, 2 tahun lagi jatahnya, Ustaz. Kan kata Allah atau kata Nabi kan 70 tahun. Aku sudah 68, masih 2 tahun lagi. Hitungan 68 dan 70 tahun itu, hitungan 68, 70 tahun itu Hijriah. 60 tahun hitungan Masehi kita lebih kurang sama dengan hitungan 70 tahun hitungan Hijriah. Karena itu Nabi dan para sahabat tidak dihitung umurnya berapa tahun Masehi. Mereka dihitung usianya, hitungan Nabi usianya 63 tahun Hijriah. Abu Bakar umurnya wafat 63 tahun Hijriah. Umar 63 tahun Hijriah. Utsman satu lebih, 82 tahun Hijriah. Dan Ali kembali 63 tahun Hijriah. Jadi jangan terkecoh, masih panjang, belum 60 lagi. Tapi ingat ya, hitungannya adalah hitungan Hijriah, bukan hitungan Masehi. Setiap 50 tahun hitungan Masehi ada penambahan 1,5 tahun hitungan Hijriah. Jadi kalau orang berumur 50 tahun Masehi, sebenarnya umurnya adalah 51,5 tahun ukuran Nabi dalam hitungan Hijriah. Lalu apa yang kita lakukan? Kalau sudah segitu umur kita, tuh apa lagi? Apalagi ini sudah 60. Pak Haji dah berapa? 71. Hitungan Masehi sebenarnya sudah 73 tahun hitungan Hijriah. Ada bonus 2 tahun. Alhamdulillah Allah masih panjangkan umur kita. Alhamdulillah. Karena itu kita yakinkan diri kita bahwa kita pasti akan pulang menghadap Allah. Cuma masalahnya begini, ulama kita mengatakan, Hasan Basri katakan rahimahullah, saya tidak pernah menemukan keyakinan sama dengan keraguan. Coba bahasanya,
Saya tidak pernah menemukan keyakinan sama dengan keraguan. Seperti bagaimana keyakinan terhadap kematian seolah-olah itu adalah keraguan. Apa maknanya? Orang yakin akan mati kan? Akan pulang kembali kepada Allah. Tapi usahanya membayangkan, menggambarkan seolah-olah dia ragu dengan kematian itu. Karena ketika orang sadar dia akan mati, akan wafat, pastilah dia akan bersiap. Pastilah. Tapi itulah yang beliau katakan. Saya nggak pernah menemukan keyakinan seperti bagaimana dia sama dengan keraguan. Kecuali seperti kematian. Karena banyak orang yang yakin dengan kematian, tapi tidak bersiap bersungguh-sungguh untuk bertemu dengan kematian itu. Maka Bapak Ibu yang mulia, yang pertama yang kita lakukan adalah benar-benar bertaubat dengan jujur. Bertaubat dengan jujur. Kita nggak ada masalah dengan masa lalu kita yang hitam, yang gelap, yang abu-abu. Nggak ada masalah. Kita memang tidak bisa mengukir masa lalu kita, kan kita nggak bisa. Kita nggak bisa merencanakan masa lalu, nggak bisa. Tapi kabar baiknya, Allah tidak pernah menutup pintu taubat. Tapi syaratnya harus jujur. Bukan hanya ungkapan lisan, ya Allah, astagfirullah. Lalu pekan depan ulang lagi. Ya Allah, astagfirullah. Lalu 2 pekan lagi, ulang lagi. Ya Allah, sudah sekian banyak orang yang saya gunjingkan. Astagfirullah. Lalu besok ketemu kawan, mulai melakukan apa hal yang sama. Itu enggak jujur. Jujur. Adanya pengakuan yang dalam hati kita ini enggak bisa ditawar. Ya Allah, betapa gagalnya masa laluku. Ya Allah, betapa buruknya masa laluku. Ya Allah, betapa gelapnya masa laluku. Kita nggak bisa merubahnya, nggak bisa mengukirnya. Tapi kita bisa menghapus bekas-bekasnya. Dengan apa? Menyesal. Bertaubat. Ada penyesalan yang paling dalam. Ya Allah, betapa sia-sianya usia. Lalu berhenti langsung. Tidak lagi menunggu. Dia sadar sekarang lakukan kesalahan. Lalu dia bertaubat. Jangan sampai kemudian dia sudah lakukan kesalahan lalu menunda-nunda. Nantilah, pekan besoklah, bulan depanlah, tahun depanlah. Karena Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, ketika usia orang sudah sampai 60 tahun, itu nggak ada alasan lagi untuk menunda taubat. Nggak ada alasan lagi. Kalau sampai 60 tahun nggak bertaubat, itu kecil peluangnya untuk kembali kepada Allah. 40 tahun mungkin ya masih bolak-balik hatinya. Setelah 60 tahun nggak ada peluang lagi. Nggak mungkin ya kalau saya diperpanjang jadi 65 tahun, diperpanjang jadi 70 tahun. Kata Nabi, sudah 60 tahun itu stop. Tidak ada peluangnya. Maka jangan menunda. Sudah selesai. Dulu mungkin ya tutur kata, mungkin dulu sikap, dulu mungkin makanan, dulu mungkin pakaian. Enggak ada orang yang sempurna memang. Tapi kabar baiknya Allah tidak pernah menutup pintu taubat. Yang kedua adalah al-inabah. Apa bedanya taubat dengan inabah? Taubat itu berkaitan dengan dosa, dengan maksiat, dengan kesalahan. Lalu dia menyesal. Tapi inabah, dia adalah keistiqomahan. Takut hanya kepada Allah. Makanya dia tentukan ini Allah bolehkan apa tidak. Ketika dia hendak berbicara, dia selektif ini boleh apa tidak. Itu namanya inabah. Kembali kepada Allah. Sehingga sisa-sisa umur ini hanya digunakan untuk menjalani hidup yang Allah inginkan.
Jika kita tidak pandai, kita tidak bisa merubah masa lalu, tidak bisa merubahnya. Tapi kita bisa merencanakan masa depan. Ya Allah, saya pengen setiap bulan khatam Quran. Itu bisa. Yang lalu nggak bisa. Ya Allah, setiap waktu salat saya ingin salat di awal waktu dan berjamaah. Itu bisa. Dulu nggak bisa. Ya Allah, setiap pagi saya akan bersedekah. Itu bisa. Kalau dulu nggak bisa. Itu namanya al-inabah, kembali kepada Allah. Jika orang-orang melakukan banyak kebaikan, kan kalau orang masa mudanya sampai 40 tahunnya, sampai 60 tahunnya belum kembali kepada Allah, apa yang dia akan lakukan ke depan? Kan syukur kalau Allah kemudian ampunkan, hapuskan kesalahannya. Hapus, 0, 0 kesalahannya. Maka dengan berinabah kepada Allah, maka sedikit demi sedikit dia mulai punya amal. Dia mulai punya kesolehan. Dia punya amal baik. Jadi ketika sudah 60 tahun, nggak boleh sama kita dengan anak muda. Yuk ke kafe yuk, nggak begitu lagi dunianya. Kita nonton di bioskop yuk, nggak begitu lagi dunianya. Yuk kita jalan-jalan ke sini yuk. Mungkin sekali-kali boleh, tapi inti kehidupannya bagaimana setiap langkahnya ada langkah-langkah menuju Allah. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kamu kepada Tuhan. Wa aslimu lahu, dan menyerahlah kepadanya, pasrahlah kepadanya. Jadi hidup kita ini kita pasrahkan kepada Allah ketika masih muda. Tidak seperti itu, maka di sisa umur sesuaikan dengan yang Allah mau. Ketika sudah 60 tahun, di usia senja, Bapak Ibu yang mulia, kita mulai benar-benar berlaku adil terhadap anak-anak. Tadi di awal saya ingatkan bahwa anak-anak ini bukan sekedar hiasan dunia. Dia bisa mengupgrade posisi kita di akhirat. Maka berlakulah kepada mereka dengan adil. Lakukan mereka dengan adil. Kalau memberi, jangan sampai terasa si A dilebihkan lalu si B dikurangkan. Kita boleh berbagi kepada anak-anak ketika masih hidup, boleh. Jika nanti setelah kita wafat, itu nggak boleh kita berikan sesuai dengan maunya kita. Nanti kalau mama sudah nggak ada, bapak sudah nggak ada, ini bagi sama banyak, nggak bisa begitu. Karena kalau sudah wafat kita, maka jatahnya Allah yang tentukan. Suami meninggal, berapa jatah istri? Berapa jatah anak? Berapa yang laki-laki, berapa yang perempuan, itu Allah yang tentukan. Tapi saat kita hidup, kita boleh berbagi. Nih mama kasih mobil 1, ini juga deh mobil 1, ini juga deh mobil 1, ini ada tanah 100 meter, oke ini untuk kamu 100 meter, ini untuk kamu 100 meter, boleh kita bagi adil. Tapi kalau kita sudah nggak ada, itu ketentuan pembagiannya nggak boleh menurut kita. Nggak boleh menurut kita, tapi menurut Allah. Makanya Nabi, ketika salah seorang sahabat, Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dibawa oleh ayahnya Bashir menghadap Nabi. Ya Rasulullah, aku ingin berikan sesuatu kepada Nu'man. Dan aku ingin engkau menjadi saksi atas pemberian ini. Apa kata Nabi? Apakah anak-anak yang lain kamu berikan sama dengan apa yang kamu berikan kepada Nu'man? Kata Bashir, enggak, hanya Nu'man saja. Kata Nabi, fala idzan, kalau begitu aku tidak mau menjadi saksi atas kezaliman ini. Nu'man dimanjakan, diberi, tapi yang lain tidak. Sehingga itu menjadi bibit sengketa yang kita tinggalkan. Si anu dapat, tapi si anu nggak dapat. Bibit konflik yang kita tinggalkan. Si anu dapat, si anu nggak dapat. Kalau mau berbagi di dunia ini, bagi, lakukan anak-anak kita dengan adil. Tapi ketika kita sudah nggak ada, kita nggak bisa.
Ya, nanti untuk Sianu kalau memang nggak ada sekian ya. Nanti untuk Sianu sekian. Kalau sudah nggak ada kita, itu nggak berlaku. Dan kita tidak dibenarkan oleh agama berwasiat kepada ahli waris. Nggak boleh. La wasiyata ahli waris. Ahli waris itu dapat jatah. Yang seperdua, yang sepertiga, yang seperempat, yang seperenam. Nggak boleh berwasiat kepada salah satu di antara mereka. Untuk kamu sekian ya, itu nggak boleh. Berwasiatlah untuk yang lain, itu boleh. Nih, untuk anak yatim sekian. Ini untuk panti asuhan sekian. Ini mungkin nanti untuk sekolah sekian. Ini untuk pesantren sekian. Boleh. Selama tidak lebih dari sepertiga harta warisan yang kita tinggalkan. Tapi untuk anak kita punya 5, 1 kita berikan wasiat. Bang, nanti ini toko ini kalau memang nggak ada, itu separuh untuk abang ya, itu nggak boleh. Karena kalau sudah kita nggak ada, itu berlaku ketetapan Allah. Tapi kalau kita ingin membagi ketika hidup, maka bagilah dengan adil. Apalagi yang kita akan lakukan ketika umur sudah sore, tinggal sedikit, maka ya, kalau kita beramal, carilah amal yang berlaku dan berumur panjang. Boleh kita kasih orang lain makan, boleh. Bersedekah, boleh, boleh. Tapi manfaatnya sebentar. Kali itu Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, ada 7 hal kata Nabi yang kalau dilakukan oleh seseorang, walaupun dia sudah di dalam kubur, tapi pahala dari amal ini masih terus berlangsung. Coba. Kan nggak salah kita beri sedekah ke orang, kan boleh aja. Boleh aja kita berinfak, boleh. Ya, kasih uang, boleh. Tapi ada amalan yang kalau kita sudah dalam kubur tapi dia masih berlangsung. Pertama kata Nabi, man 'allama ilman. Satu orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Maka jadi guru-guru. Ya, bukan sekedar guru agama. Guru-guru selama dia ajarkan kebaikan kepada orang lain, maka dia sudah enggak ada lagi di dunia. Selagi masih digunakan ilmu tadi untuk kebaikan, dia dapat pahalanya. Yang kedua, man ajra nahran, mengalirkan sungai. Mungkin sungai kering karena di atasnya mungkin ada yang menghambat. Atau mungkin sungai itu roboh, lalu kemudian ada orang yang membantu membuat irigasinya. Selagi masih dipakai, maka dapat pahalanya bagi orang yang ikut memberikan sumbangan. Yang ketiga, au hafara bi'ran, atau menggali sumur. Ya, sumur masjid, sumur musholla, sumur ya surau, sumur untuk pesantren, sumur untuk panti asuhan. Selagi masih dapat airnya, dialirkan airnya, pahalanya terus mengalir kepada orang yang membantu pembangunannya. Apalagi man bana masjidan, atau yang membangun masjid, selagi masih dipakai, dia sudah enggak ada, dia dapat pahalanya. Apalagi waratha mushafan, yang mewariskan ya atau mewakafkan mushaf Quran dibaca oleh orang lain, selagi masih dibaca dia dapat pahalanya. Apalagi ya, kata Nabi, man warasa nakhlan, yang menanam kurma. Mungkin maksudnya adalah tanaman-tanaman tua yang dulu oleh kakek nenek kita ditanam kelapa, kita masih dapat sekarang. Kan di sini nggak ada kurma, gitu kan? Ya, ditanam oleh kakek kita 30 tahun yang lalu. Sekarang masih kita ambil buahnya, maka dia dapat pahalanya. Masya Allah. Jadi pilihlah amal. Kalau bisa peluangnya terbuka untuk semua, uang kita cukup, sudah berikan semua. Ya, sedekah iya, ya kasih makan iya, lalu ada orang butuh, ini untuk sungai, ini untuk mata air,
sumur. Kalau mampu semua, silakan. Tapi kalau andainya sebagian mampu, sebagian enggak mampu, maka pilih yang manfaatnya lebih lama. Pilih manfaatnya yang lebih lama. Ada orang butuh dana untuk sumur. Ya, kalau kita berikan pula untuk sedekah makanan, nanti kita nggak bisa bantu untuk sumur. Nah, kalau bisa dua-duanya, silakan. Tapi kalau harus memilih, maka pilihlah yang amal itu manfaatnya jangka panjang. Jadi begitu, ya Bapak Ibu yang mulia. Apalagi yang kita akan lakukan? Kalau sudah 60-70 tahun itu, maka kembalikan hak kepada pemiliknya. Apa maksudnya? Jika dulu ada hak-hak orang yang terambil oleh kita, atau ada orang yang terzalimi oleh kita, maka mintalah ketulusan, keikhlasan, minta maaf. Kononnya, kan dulu ada anak-anak muda ketika sekolah, mungkin jajan di kantin, makan 2, lalu bayar 1. Atau makan 3, lalu kemudian tidak bayar. Kejadiannya mungkin 20 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu. Itu jangan lupakan. Atau jangan pura-pura lupa. Nanti akan dicatat dan dimintai pertanggungjawaban. Maka yang dulu kita nggak bayar itu tetap abadi dalam catatan malaikat. Selama kita tidak minta keikhlasan kepada orang yang punya. Itu ya, ada tanah loh, di sebelah saya itu ada tanah. Tanah saya segitu, lalu orangnya nggak pulang-pulang. Lalu ada orang, gimana ya, digeser aja tanahnya agak 1 meter. Dia kan nggak tahu orangnya. Mau orangnya tinggal di Jawa nggak pulang-pulang. Digeser. Yang 1 meter itu bagi kita sudah berapa sih harganya semeter itu? Tapi yang 1 meter itu kalau nggak direlakan oleh yang punya, itu nanti akan dibayar pada hari kiamat. Makanya Nabi katakan, ya, la tu'addunnal huquq. Hendaklah kalian ya mengembalikan hak-haknya kepada pemiliknya. La turaddunnal huquq ila ahliha. Hendaklah kalian memastikan untuk mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya. Kalau ada dulu orang yang kita gunjingkan, dengan Allah itu rasanya enggak terlalu sulit, Bapak Ibu yang mulia. Dengan Allah kan ngaku aja. Ampun ya Allah, nyesal, tinggalkan. Lalu bikin komitmen, enggak akan kembali lagi. Yang berat itu kalau dengan manusianya, yang dulu kita gunjingkan, yang dulu kita ejek, yang dulu ya kita bikin fitnah, surat palsu dan lain-lain, sehingga gara-gara fitnah dan surat palsu itu dia terhalang mendapatkan haknya. Harusnya naik pangkatnya, tapi karena surat palsu ini. Harusnya dia dapat ABC, tapi gara-gara fitnah ini. Nanti pada hari kiamat dia tuntut haknya. Sampai-sampai Nabi katakan, kambing-kambing yang bertanduk, yang hari-hari ini di dunia menyakiti kambing-kambing yang tidak bertanduk, kambing yang tidak bertanduk itu pada hari kiamat nuntut haknya kepada Allah. Ini yang berat. Dengan Allah itu gampang, tapi yang dengan manusia, Ustaz, orangnya sudah enggak ada. Itu gimana lagi? Kalau enggak ada orangnya, sudah. Dulu kita apakan orangnya? Apa yang kita ambil darinya? Apakah ya kehormatannya, kemuliaannya, atau harta bendanya? Kalau harta bendanya, kata ulama, kamu ingat enggak? Yang kamu ambil itu berapa? Maka sedekahkanlah setara dengan uang yang dulu kamu ambil, niatkan pahalanya untuk dia. Kalau kamu gunjingkan dia, kamu fitnah dia, orang sudah enggak ada, maka ya doakan kebaikan untuknya. Dengan Allah gampang, tapi dengan manusia itu berat. Ya. Karena setiap hak pasti akan dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, jadi Bapak Ibu yang mulia, 60-70 tahun, ingat ya, itu batas yang ditentukan oleh Nabi menurut hitungan Hijriah.
Dan maknanya kita akan segera pulang menghadap Allah. Ini yang tadi diulang ya. Kata Hasan Al-Basri, aku tidak pernah menyaksikan keyakinan persis atau mirip dengan keraguan-raguan seperti bagaimana orang seolah-olah yang yakin dengan kematian tapi tidak menyiapkan diri, itu sama dengan orang yang ragu dengan kematian. Apa yang kita akan bawa menghadap Allah? Jika nasib kita sama dengan orang yang penjual es tadi, itu alangkah malangnya. Contoh yang kedua, kadang hari panas ya, dan saat panas tiba-tiba kita berhenti di pinggir jalan dan menyaksikan ada orang menjual es tebu. Kan kita berhenti, rasanya kebayang nikmatnya es tebu itu di hari panas. Tebu yang pada awalnya adalah batangan, lalu digiling, digiling, sehingga keluarlah dua hal, air dan sampah. Waktu-waktu kita ini itu seperti seolah-olah digiling setiap detik, setiap saat digiling. Sehingga dari kita ini apa yang tersisa, apa yang keluar? Kalau yang keluar adalah saripati, maka dia berguna. Kita minum, sehat, bergizi. Kalau yang keluar adalah kebaikan, kesolehan dan ketaatan, itu berharga, itu Allah terima. Tapi coba yang keluar itu apa? Sampah. Yang keluar itu adalah ampas. Dan ingat, Allah tidak pernah mau terima sampah. Allah tidak pernah mau terima ampas. Nabi katakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah tidak terima karena Allah itu baik, Allah itu indah. Kata Nabi, dia tidak terima kecuali yang baik-baik, yang indah-indah. Bahkan amal soleh kita ini, andai pun sudah kita lakukan dan bernama dengan amal soleh, tapi kalau dia cacat, itu masih Allah anggap sebagai sampah yang tidak diterima. Kan sholat itu secara lahir kan, itu kan kebaikan, kesolehan kan, perintah kan. Tapi kalau sholat itu rusak, itu Allah enggak terima. Sampai-sampai Allah katakan orang sudah sholat jangan jadi aman dulu. Sudah sholat dia, tapi belum aman dari ancaman. Fawailun lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Sudah sholat, sudah takbir, sudah rukuk, sudah sujud, membaca seperti apa yang dibaca oleh Nabi, tapi melalaikan sholat. Subuh kalau enggak 6:30 itu enggak subuh. Padahal sudah habis ya kan waktu subuh 6:30 itu. Asar kalau enggak jam 6 itu enggak asar. Habis waktu di ujung-ujung, selalu di ujung-ujung, selalu di ujung-ujung. Bahkan sudah sholat di awal waktu pun, sudah berjamaah pun, sudah di masjid pun belum aman kalau belum bersih di dalamnya. Alladzina hum yura'un, salat tetapi riya. Dia mungkin salat di depan saf pertama, saf kedua, saf ketiga, kan secara fisik sama aja kan. Tapi ada orang yang salatnya ikhlas karena Allah. Ada orang yang salatnya punya motivasi lain, bukan karena Allah. Jadi Allah tidak terima sampah. Tidak terima sampah. Yang Allah terima hanya yang baik-baik. Ibu-ibu, kan kebayang ya, saudara kita yang merantau itu kan biasanya pengen pulang di bulan Ramadan kan, sehingga Padang ini atau Sumbar ini kalau sudah seminggu sebelum Lebaran itu macet kan. Orang rantau pulang bawa mobil, orang berani pulang, gembira pulang itu kan ada yang dia bawa. Itu belum semua orang Padang itu pulang, belum semua orang Minang pulang dari rantau. Dan yang pulang itu pasti dia karena ada yang dia bawa. Yang tidak pulang karena berbagai alasan. Dan di antara alasan kenapa enggak pulang,
karena nggak ada uang, nggak ada yang akan dibawa. Kan nggak mungkin pulang kampung minta tiket sama ayah ibu, kan nggak mungkin. Kalau masih mahasiswa, oke lah, tapi merantau, nggak pulang-pulang, dia teranggap pulang, pengen pulang, lalu minta tiket. Ngapain dirantau gitu kan? Karena ada yang dia bawa pulang, kan dia gembira pulang. Karena nggak ada yang dia bawa pulang, dia nggak pulang. Menghadap Allah itu nggak bisa menolak pulang. Saya nggak mau pulang, kan bisa kan? Orang ngerantau, ada yang 5 tahun nggak pulang, 10 tahun nggak pulang, 20 tahun nggak pulang, karena nggak ada yang akan dibawa pulang. Dia bisa berhenti nggak pulang, sudah begitu. Tapi menghadap Allah tuh nggak mungkin kita menghindar. Makanya bahasa Allah dalam surat Al-Jumu'ah, Qul innal mauta alladhi tafirruna min. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya. Ada orang yang takut mati, lalu melarikan diri dari kematian. Takut mati sehingga nggak mau naik pesawat. Takut mati sehingga nggak mau naik kapal. Lalu takut mati, akhirnya nggak mau naik bis, lalu akhirnya meninggal di rumahnya. Apa kata Allah? Kematian yang kamu lari menjauh darinya. Lari. Dari sini berarti ke depan dia lari. Kata Allah, kematian itu akan menemuimu. Coba lihat bahasanya. Bukan kematian itu mengejarmu, tapi kematian itu menemuimu. Beda nggak maksudnya? Kematian yang kamu lari darinya. Berarti kita di sini, lalu kita maju ke sana, lalu menghindarkan kematian. Kata Allah, kematian yang kamu lari darinya, itu kematian akan menemuimu. Menemui itu dari mana orang menemui? Di depan apa dari belakang? Menemui itu dari depan apa dari belakang? Dari depan. Allah tidak menyebut kematian yang kamu lari darinya, dia akan mengejarmu. Enggak begitu kata Allah. Mengejarmu maknanya, semakin kencang lari orang yang berlari, maka harus semakin kencang orang mengejarnya. Jadi semakin capek orang yang berlari ini, semakin capek pula orang mengejarnya. Tapi kalau kata Allah, kematian itu yang kamu lari darinya, maka dia akan menemuimu. Kamu lari ke sana, dia datang dari sana. Karena Allah tidak menyebut dia mengejarmu dari belakang, tapi dia menemuimu dari depan. Kita nggak bisa lari. Masalahnya, kita akan membawa sesuatu atau tidak membawa sesuatu. Yang kita bawa ini, apakah yang kita bawa ini yang bersih, yang berguna, yang bergizi, atau yang kita bawa itu sampah? Kan ampas tebu kan nggak dipakai, buang. Minum jus kan, jusnya kita minum, tapi ampasnya dibuang, kulitnya dibuang, bijinya dibuang. Jadi sampah. Yang Allah terima hanyalah yang baik-baik saja. Karena Allah itu baik dan tidak terima kecuali yang baik. Jadilah Bapak Ibu yang mulia, jangan seperti orang jual es tadi itu. Hari sudah sore, saatnya pulang, tapi tidak ada yang dibawa. Modalnya habis. Apa maknanya? Waktu 60, 70, 80 tahun habis, tapi dia tidak bawa apa-apa menghadap Allah. Seperti dia sudah sore hari, matahari sudah mau tenggelam, pasar sudah mau tutup, nggak ada uang yang dibawa pulang untuk anak dan istrinya. Atau kita bawa pulang, apa yang kita bawa pulang? Es, jus, es tebu kita minum segar. Oh, itu diterima. Salat yang baik, puasa yang baik, sedekah yang baik, bacaan Quran yang baik, itu yang kita bawa menghadap Allah. Itu yang Allah terima. Jangan sampai pula yang kita bawa itu sampah. Nah, sampah itu yang baru berguna, kalau dicampur dengan kotoran itu rusak sekali itu. Kan petani ya, panen padi lalu dijemur, mau digiling ke tempat giling kan ada padi yang keluar, ada sekam yang keluar. Beras yang keluar kita makan, tapi sekam yang kita bawa pulang enggak. Sekam itu bahkan baru berguna kalau dicampur dengan kotoran, jadi pupuk dia.
nasibnya sekam itu. Jangan menghadap Allah membawa sampah, membawa kotoran, tapi bawalah yang bersih, yang bergizi, yang baik-baik saja. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Kalau ada yang perlu didiskusikan, ya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.